Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Seperti biasa kita kembali lagi hadir dan hari ini tema kita adalah kuharap bahtera terjaga dari pembisik pemecah bahagia. Masya Allah. Langsung saja kita kasih kesempatannya untuk Ustadz memberikan kajian untuk kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap rumah tangga itu pasti ingin mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Iya apa iya? Maka di antara doa yang sering kita baca ketika ada orang yang menikah adalah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan untuk sesuatu yang menyenangkan di rumah tanggamu. Dan semoga Allah berikan keberkahan untuk sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan di rumah tanggamu. Dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan dan kebahagiaan. Tapi seringkali yang terjadi tidak sedikit rumah tangga berharap bahagia, tapi nyatanya bukan bahagia yang didapatkannya, tapi sengsara yang diperolehnya. Kenapa? Boleh jadi salah satu penyebabnya karena di rumah tangga banyak godaannya. Godaan apa yang paling besar di rumah tangga? Ternyata disebutkan dalam hadis ada satu jin. Yang jin ini tugasnya, kelakuannya mengganggu pasangan rumah tangga, bahkan nauzubillah menghancurkan rumah tangga. Jin itu bernama Dasim. Siapa jin Dasim itu? Disebutkan dalam keterangan bahwa iblis itu punya 5 anak. Salah satu anak dari iblis itu namanya Dasim, yang tugasnya sehari-harinya menggoda dan mengganggu pasangan rumah tangga agar rumah tangga itu mendapatkan kehancuran. Apa di antara cirinya? Mohon maaf, kadang masalah kecil dibesar-besarkan. Hati-hati, kelakuan siapa? Mohon maaf, kadang ada urusan yang tidak harus diperdebatkan jadi berkelahi. Urusan siapa? Mohon maaf, kadang-kadang pasangan gak ngapa-ngapain tapi curiganya berlebihan. Kelakuan siapa? Mohon maaf, pasangan mungkin gak mampu tapi kadang-kadang kita minta melebihi kemampuan pasangan kita. Kelakuan siapa? Mohon maaf, istrinya cantik luar biasa, tapi saat di luar dia lihat perempuan kayaknya lebih cantik dari istrinya, mata digoda sama siapa? Maka mohon maaf, hati-hati dengan godaan jin Dasim yang bisa menghancurkan rumah tangga. Bahkan disebutkan godaannya bukan hanya pada yang sudah menikah, tapi yang akan menikah pun kadang-kadang dibikin ragu. Kadang-kadang dibikin gak yakin. Kadang-kadang dibikin gak percaya. Kelakuan siapa ini? Jin Dasim selalu berharap agar rumah tangga itu hancur. Maka teruslah berdoa kepada Allah. Maka di antara cara bagaimana agar kita bisa terjaga dan dijauhkan dari godaan jin Dasim, ada beberapa adab yang perlu kita hadirkan
3 misalnya. 1, jangan lupa baca bismillah ketika masuk ke dalam rumah. Karena sungguh syaitan sangat senang ketika ada pengisi rumah yang masuk ke dalam rumah tidak membaca bismillah sehingga menggoda orang yang ada di dalam rumah. Begitupun seterusnya, saat keluar rumah jangan sampai lupa membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Siapa yang membaca doa ini maka Allah jaga, Allah cukupkan dan Allah lindungi dari setiap godaan. Yang kedua, di antara amalannya membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Karena sesungguhnya jin tidak akan betah di dalam rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah. Dan yang ketiga, menjaga adab dengan keluarga, saling memaafkan, saling menjaga, saling mengerti. Itu di antara cara kita menjauhkan dari godaan jin dasim. Jangan suka bertengkar sama pasangan. Sesungguhnya jin dasim senang sama rumah tangga yang sering bertengkar. Maka kalau kita punya iman di hati, kalau kita punya ilmu yang terus diisi, dan kita saling menjaga dengan pasangan, insya Allah sekeras apapun jin dasim menggoda kita, tidak akan mempan menggoda kita. Karena kita bersama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bunda, siapa yang mau tanya di sini Bun? Wah banyak banget. Yang sebelah sini dulu ya Mbak Novi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin perkenalkan, nama saya Novi Andi. Saya dari Bandung, usia saya 37 tahun. Saat ini saya sebagai seorang istri yang sudah menjalani pernikahan selama 12 tahun. Jadi ini berawal dari saya waktu usia balik. Pertama kali saya menstruasi memang sudah sering sakit menstruasi yang nyeri hebat. Nah begitu saya duduk di bangku kuliah, saya pernah kejang dan pingsan, terus masuk rumah sakit. Nah begitu di rumah sakit itu baru terdiagnosa bahwa saya ada kista ovarium kiri sebesar 13 cm. Saat itu dokter sudah tidak bisa menunda untuk operasi karena sudah sangat mendesak. Akhirnya saya dioperasi dan ovarium kiri saya diangkat. Berjalan waktu setelah itu alhamdulillah sakitnya juga hilang. Terus saya menikah di tahun 2014. Pada saat pernikahan biasa Ustadz ya mungkin usia-usia pernikahan di awal kita memang sudah mengharapkan buah hati gitu. Jadi 4 tahun pernikahan saya menanti buah hati, tapi di tahun 2018 itu saya merasakan sakit menstruasi lagi. Di tahun 2019 saya mencoba memperbaiki diri. Tapi di saat perjalanan hijrah saya 2019 itu saya kembali nyeri hebat menstruasi itu. Setiap bulan saya harus dilarikan ke UGD. Terus saya juga belum kunjung hamil. Akhirnya saya dan suami coba untuk berikhtiar. Kita intensif datang ke dokter, kita konsul dan saat itu lebih dari 5 dokter yang kita datangi Ustadz. Dan semuanya diagnosanya sama bahwa saya mengidap adenomiosis. Itu adalah tumor yang tumbuh di otot rahim. Saat itu saya cukup syok tapi tidak menghalangi semangat saya untuk promil. Itu tahun 2021 saya dengan suami memutuskan untuk datang ke salah satu dokter ahli bayi tabung di Bandung. Dengan harapan besar kami bisa menjalankan program tersebut.
Tapi setelah hasil tes dan segala macamnya, dokter tidak mau untuk meneruskan program kami karena angka keberhasilan program bayi tabung kami hanya di bawah 5%. Dan saat itu dokter tersebut dengan tegas menyarankan untuk saya angkat rahim. Saya cukup terpukul Ustadz saat itu karena saya lagi di masa top untuk berikhtiar ya Ustadz. Jadi harapan saya sangat besar gitu saat itu. Tapi saya harus menelan pil pahit itu Ustadz. Dan 1 bulan setelah vonis itu saya kembali berduka karena kehilangan ayah saya. Saya coba menata hati, saya coba memulihkan lagi kondisi psikis saya selama 1 tahun. Terus saya bilang sama suami, Abi aku mau ikhtiar lagi untuk kehamilan aku. Akhirnya kita 2022 itu kita berangkat ke Penang, Malaysia. Aku coba untuk bayi tabung kembali di sana. Tapi qadarullah hasilnya sama. Dokter di sana tidak mau menjalankan program tersebut. Dan bilang bahwa rahim saya telah rusak. Rahim saya adenomiosis sudah menyebar ke serviks. Udah ada perlengketan hebat. Jadi beliau menyarankan untuk segera angkat rahim agar kualitas hidup saya lebih baik. 2023 saya ingat banget waktu lagi Ramadan Ustadz, saya niatkan untuk beristikharah. Saya bilang, ya Allah, kalau memang angkat rahim adalah yang terbaik untuk saya, untuk keluarga saya, untuk agama saya, tolong buat saya ridho ya Allah. Saya ingin menjalaninya dengan keimanan. Salah satu yang meyakinkan hati saya waktu itu adalah perkataan suami saya. Suami saya bilang, nanti kita ke dokter, tapi tujuan kita rubah ya, niat kita rubah ya. Niat kita bukan untuk punya anak lagi. Niat kita adalah supaya kamu sembuh. Karena kalau kamu sembuh, ibadah kamu lebih panjang. Nggak terhalang lagi menstruasi yang lama. Terus kamu bisa nemenin aku, suami aku bilang gitu. Jadi di 2023 bulan Juli saya ingat 10 Muharram, insya Allah itu hari terbaik. Saya menjalankan angkat rahim itu Ustaz, di Jakarta. Dengan hati yang lebih ridho, lebih menerima. Dan alhamdulillah sekarang sudah 2 tahun saya lebih sehat, saya lebih produktif, bisa menjalankan aktivitas yang lain. Dan saya bilang sama suami saya, Abi kalau misalnya Abi mau nikah lagi, Abi pengen punya anak, Abi bilang ya sama aku, jangan jadi belakang aku. Suami aku bilang, aku pengen nemenin kamu. Gimana caranya saya memaksimalkan peran saya Ustadz sebagai seorang istri, di mana mungkin di sini ibu-ibu punya peran menjadi seorang ibu, jadi ladang pahala untuk ibu, jalan ibu menuju surga. Saya pengen maksimalin peran saya ini Ustadz untuk menggapai pintu surga juga. Bunda, ada satu hal yang ingin Ahilman kuatkan tentang belajar menerima takdir. Takdir Allah itu baik. Tidak ada satupun yang terjadi
dalam kehidupan kita illa biiznillah, kecuali semuanya terjadi atas izin Allah. Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu kepada kita kecuali Allah menyiapkan kebaikan di balik semua ketentuan itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa Allah mengujimu dengan ujian seberat itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Kita ini lemah, yang menguatkan Allah. Kita ini bodoh, yang memberi ilmu Allah. Kita ini tidak punya daya upaya, yang memberikan kekuatan siapa? Allah. Maka Teh Novi dengan suami, Aa yakin tidak mungkin sekuat ini kecuali ada Allah di hatimu. Tidak mungkin Teteh sekeluarga setegar ini kecuali ada Allah bersamamu. Maka bicara tentang keturunan di rumah tangga, ingat ya, punya keturunan atau tidak punya keturunan itu bukan ukuran kebahagiaan di rumah tangga. Satu kali ada seorang sahabat yang menikah. Kemudian datang sahabat lain memberikan doa. Apa doanya? Birrofa'i wal banin. Doanya, semoga engkau bahagia dan semoga engkau banyak anak. Saat didoakan seperti itu, sahabat ini marah. Janganlah engkau doakan aku seperti itu. Kenapa? Karena punya anak tidak menjamin kebahagiaan. Dan tidak punya anak pun tidak berarti sengsara dan tidak bahagia. Tapi Nabi mengajarkan doanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan. Maksudnya apa? Diberi anak selama dekat dengan Allah, berkah. Tidak diberi anak selama dekat dengan Allah, berkah. Maka percayalah, anak itu titipan, anak itu anugerah, anak itu amanah. Kalau kita nggak diberi, jangan marah. Berarti Allah siapkan peluang lain untuk kita mendapatkan pahala walaupun belum diberikan keturunan. Maka Teh Novi ketika bertanya, Aa bagaimana aku jadi istri biar tetap maksimal kepada suami? Ada banyak pahala lain Teteh yang bisa Teteh lakukan. Kata Nabi SAW, siapa seorang istri sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya dan mampu menjaga diri dan kehormatannya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Maka bunda sayang, yang mungkin rumah tangganya tidak diberikan keturunan, jangan putus asa. Ada banyak peluang lain dari pahala yang bisa kita dapatkan. Saya sangat bangga dengan suami Teteh. Sampaikan salam saya buat beliau. Tidak mudah saat ini menemukan suami yang setia, setuju? Tidak mudah menemukan suami yang bertahan dengan kondisi istri yang sedang dalam kondisi kekurangan. Maka pesan saya, para suami, belajar mencintai istri dengan segala keadaannya. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Dan cukuplah surga yang Allah siapkan untuk rumah tangga yang diisi dengan kesabaran. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Kata Allah, salam, selamat untukmu yang sabar. Inilah tempat yang aku siapkan untuk dirimu. Teteh, mungkin takdir membuatmu tidak punya anak, tapi bukan berarti Teteh tidak bisa mencintai anak-anak. Banyak anak yatim,
banyak anak-anak hebat lain yang bisa jadi kepanjangan kebaikan teteh. Salam buat keluarga, tegar menjalani hari-hari ke depan. Insya Allah ada pahala yang Allah siapkan untuk teteh sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Awal pertama kali pastinya terpukul ya Kak, karena kan saat itu saya lagi semangat banget untuk program hamil bersama suami saya. Tapi dapat vonis seperti itu pastinya terpukul sekali. 3 tahun pertama itu benar-benar berharap kehamilan gitu. Tapi up and down gitu ya Kak ya, sampai beli test pack, setiap telat 1 hari pun kayaknya aku beli test pack deh. Jadi kalau misalnya menstruasi itu kayaknya sedih banget gitu, itu di 3 tahun awal pernikahan. Terus berjalan sampai down lagi itu di tahun 2021 itu yang papa aku meninggal dan aku dapat vonis dari dokter. Suami aku bilang dia menikah sama aku bukan untuk hanya memiliki anak, tapi dia punya impian yang lain dan pengennya kita terus jalan gapai impian itu sih, gitu. Jadi bukan anak. Abi, kalau Abi nonton ini, aku mau ucapin makasih banyak buat Abi. Kalau tanpa Abi di sisi aku mungkin aku udah lemah banget gitu. Jadi aku cuma bisa doain Abi, semoga Allah balas kesabaran Abi membersamain aku dengan surga tanpa hisab. Amin.